Dari Vanessa Angel yang memang mengalami kecemasan karena mungkin ada permasalahan yang kita tahu sekarang ini sedang dihadapinya. Informasi lengkapnya akan kita hantarkan sesaat lagi, tetap di Insert Insert Pagi. Pagi. Kemarin 14 September 2020 adalah sidang lanjutan kasus psikotropika yang menjerat Vanessa Angel. Di sidang kali ini beragendakan keterangan saksi dan Bibi Ardiansa sebagai suami Vanessa lah yang hadir untuk memberikan pernyataan tentang sang istri. Pada sidang kali ini, Bibi terlihat sangat tegang dan sempat meneteskan air matanya. Tegang banget gue takut salah ngomong karena itu menyangkut masa depan istri gue, anak gue juga, kasihan. Ya, di sidang ini banyak sekali informasi yang terkuak dari bibir Bibi. Tentu saja sebagai suami yang sudah berpacaran dengan Vanessa sejak tahun 2018 silam, Bibi sangat mengetahui kondisi sang istri. Di sidang kali ini pun, dirinya menceritakan bagaimana kondisi Vanessa sebelum terjerat kasus ini. Sebelumnya Vanessa udah pernah berobat tahun 2016 karena setahu saya dia gagal nikah. Terus orang tuanya juga nggak ada di sampingnya saat itu. Terus dia nggak punya siapa-siapa lagi. Dia mau berobat dan dia memiliki penyakit asam lambung karena stres. Jadi dia berobat dulu ke rumah sakit. Bertemu dengan dokter spesialis penyakit dalam. Dari spesialis penyakit dalam itulah dikasih obat Xanax tersebut. Di tahun 2016 silam, memang Vanessa sempat bertunangan dengan Didi Mahardika dan menggelar acara yang cukup meriah. Bahkan di awal tahun 2017, mereka berdua telah mendaftarkan pernikahan di salah satu KUA di Jakarta Selatan. Sayangnya, tak berselang lama, Didi dan Vanessa membuat keputusan untuk berpisah dan membatalkan rencana indahnya untuk menikah. Saat awal-awal sama saya sendiri, karena saya waktu itu baru 3 bulan 4 bulan pacaran sama Vanessa, saya tanya kemana arah kita, hubungan pacaran kita ini mau diarahin kemana, karena orang tuaku juga pengen orang tuamu ini yang ada orang tuanya lah, jelas. Sedangkan Vanessa hubungan dengan ayahnya saat itu sangat amat tidak baik, terus dia juga nggak terlalu banyak job, jadi ya Vanessa beberapa kali memutuskan untuk bunuh diri. Dari penjelasan Bibi, sepertinya begitu banyak cobaan hidup yang harus dilewati seorang Vanessa hingga membuat dirinya begitu terpuruk dan sempat mencoba mengakhiri hidupnya. Beruntung, saat ini Vanessa masih bisa menjalani hari-hari meski tetap harus menerima konsekuensi akibat perbuatannya di masa lalu. Hal ini ternyata masih mempengaruhi kondisi kejiwaannya. Bahkan Vanessa secara tak sadar pernah melampiaskan semua ini kepada anaknya yang masih bayi. Jujur terakhir sebulan yang lalu mungkin dia udah nggak kuat lagi, ada pemberitaan jelek tentang anaknya, jadi Vanessa ngalamin baby blues. Jadi gue juga kaget, Vanessa lagi di kamar tiba-tiba dia teriak maki-maki galak segala macam. Saat itulah gue tahu penyakit namanya kambuh lagi, dia benar-benar teriak gitu, ngamuk, dan kalau nggak gue pisahin ya mungkin dia stres banget, udah nggak kuat saat itu. Memang, kasus narkotika ini bukanlah jerat hukum yang pertama kali harus dihadapi seorang Vanessa. Di awal tahun 2019 silam, dirinya juga terjerat hukum tentang kasus prostitusi. Hal ini sampai membuatnya berada di posisi yang sangat tidak baik untuk karirnya. Jadi manajer Vanessa sebelumnya, mantan manajernya Lydia, bilang sama gue, bilangin ke Vanessa malam itu harus tidur, jadi pagi-pagi bisa syuting. Jangan dia malamnya nggak tidur, pagi-paginya harus syuting, kepalanya jadi semraut. Terus gara-gara 2-3 kali dia telat datang atau nggak fokus FTV, jadi beberapa FTV, hampir semua FTV nge-ban dia saat itu. Gue coba menghibur diri istri gue sendiri, gue jual sepeda gue jual jam tangan gue, segala macam buat ya keep our family floating, keep our family makan segala macam. Ya berat juga buat gue tahun ini karena sebelumnya gue jualan toko di Tanah Abang, tapi karena pandemi terpaksa harus tutup 7 bulan, benar-benar
ya berat cobaan tahun ini, cuman ya insya Allah adalah jalan ke depannya. Berat banget sih buat gue tahun ini berat banget buat gue. Istri gue lagi-lagi harus kena kasus hukum yang dimana gue baru pulang syuting, obat yang dimiliki istri gue juga punya resep segala macam. Gue sedih aja sih, istri gue tuh dia nggak pernah sekalipun ada niat jahat, nggak pernah ada niatan jahat sama sekali sama siapapun. Gue juga gak tau lah, gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi bro, sorry banget nih. Sidang atas kasus narkoba juga dijalani oleh Dwi Sasono kemarin. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli. Namun di tengah proses sidang, suami dari Widi Mulia ini kembali mengungkapkan rasa sesalnya karena telah menggunakan barang haram narkoba. Meski mengakui menggunakan ganja, namun saksi ahli yang bertugas sebagai dokter yang merawat Dwi Sasono selama di RSKO mengatakan bahwa Dwi Sasono bukanlah seorang pecandu narkoba, melainkan hanya pengguna reaksional. Dokter yang merawat DS itu menyebutkan bahwa DS ini cuma user rekreasional. Artinya adalah pengguna bukan sampai kecanduan, tapi penggunaannya hanya cuma ya rekreasi, cuman untuk santai dan segala macam. Itu juga sudah diakui oleh Dwi Sasono. Jadi menurut kami itulah yang kami kejar. Yang pertama bahwa ya beliau ini cuma hanya pengguna biasa, rekreasional, dan kita mau menguji berapa lama sebenarnya lagi. Ya seperti yang tadi seperti tadi Dokter Carla bilang bahwa ya 3 bulan. 3 bulan itu dihitung dari awal dia direhabilitasi sampai dengan saat ini gitu sih. Tak hanya dokter yang merawat Dwi Sasono yang memberikan keterangan yang meringankan ayah dari 3 anak ini. Ada satu saksi ahli lain juga yang menjelaskan bahwa Dwi adalah pengguna yang membutuhkan rehabilitasi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan apresiasi lah dengan apa yang kita sampaikan dan endingnya rehabilitasi. Karena fakta hukumnya sudah rehabilitasi. Terhadap penyalahgunaan narkotika ada 2 treatmentnya. Di penjara dihukum seberat-beratnya kalau terbukti sebagai pelaku peredaran gelap narkotika, tetapi jangan sungkan-sungkan polisi dia rehabilitasi kalau dia hanya pecandu, dia hanya pengguna. Meski hanya menghadirkan Dwi Sasono secara virtual, perawakan aktor satu ini sangat jelas mengalami perubahan. Dirinya yang ditemani sang istri di sidang ketiganya kali ini terlihat lebih kurus dibanding biasanya. Lantas apakah Dwi Sasono dalam kondisi yang sehat? Dia saat ini sudah berhenti merokok, bahkan sehat karena setiap hari olahraga. Dia juga kelihatan kurus bukan berarti sakit, tapi kurus karena olahraga dan bugar jadinya.